Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Fadila Ramadhani dari Prodi Teknik Mesin dengan NIM 225255105. Di sini saya akan membahas tentang buku Hegemoni Kristen Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana pemikiran seperti pluralisme agama dan relativitas kebenaran mulai menyebar di kampus-kampus Islam, serta mengajak umat Islam untuk kembali pada kerangka keilmuan Islam yang sesungguhnya. Dari identitas buku ini berjudul Hegemoni Kristen Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi. Nama penulis dari buku ini adalah Adian Husaini dan diterbitkan oleh Gema Insani Press. Tahun terbit edisi pertama buku ini di tahun 2006, tetapi ada edisi lainnya diterbitkan pada tahun 2012 di bulan November. Jumlah halaman buku ini ada 314 halaman, dan kategori buku ini adalah pemikiran dan pergerakan Islam. Lanjut ke poin gambaran umum. Tujuan utama buku ini membahas tentang dominasi dan epistemologi Barat Kristen dalam studi Islam di perguruan tinggi, terutama dalam pendekatan terhadap Islam secara akademik. Kedua, mengkritisi penetrasi ideologi liberal sekuler dalam pemikiran Islam kontemporer di kampus-kampus, terutama melalui konsep seperti pluralisme agama dan relativisme kebenaran dan sekularisasi ilmu. Ketiga, menyerukan perlunya rekonstruksi keilmuan Islam agar studi Islam di perguruan tinggi berbasis pada paradigma Islam sendiri, bukan semata pada pendekatan, orientasi, atau sekuler Barat. Selanjutnya, isu-isu utama yang dibahas, yaitu yang pertama, hegemoni keilmuan Barat. Banyak studi Islam di perguruan tinggi yang menggunakan teori, metode, dan paradigma Barat tanpa kritisme terhadap ideologisnya sendiri. Kedua, dominasi pemikiran Barat dan pluralisme agama. Buku ini menyoroti bagaimana pluralisme agama dan relativisme kebenaran telah merambah di keislaman melalui program studi agama di kampus Islam. Ketiga, ketergantungan terhadap tokoh dan referensi Barat. Penulis mengkritik kecenderungan mahasiswa dan dosen untuk mengadopsi tokoh-tokoh Barat, seperti John Heath, Wilfred Canwell, atau Fazlur Rahman, tanpa menyaring ide mereka melalui perspektif Islam. Selanjutnya masuk ke isu pokok pemikiran. Pokok pemikiran. Konsep-konsep pentingnya yaitu hegemoni epistemologi Barat, mengacu pada dominasi cara pandang, metode, dan kerangka berpikir Barat yang sekuler dan berakal dan tradisi Kristen dalam studi Islam. Yang kedua, Islamisasi ilmu pengetahuan. Konsep bahwa ilmu pengetahuan harus dikembangkan berdasarkan pandangan dunia Islam, bukan sekedar netral atau berakal dari filsafat Barat. Gagasan ini mengikuti jejak tokoh-tokoh seperti Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dan Ismail Raji Al-Faruqi. Ketiga, pluralisme agama dan relativisme kebenaran. Penulis menyoroti masuknya ide pluralisme agama ke dalam studi Islam yang menyamakan semua agama sebagai jalan kebenaran
dan bertentangan dengan ajaran tauhid Islam. Nah, masuk ke argumen-argumen penulis tentang buku ini. Yang pertama, studi Islam telah kehilangan identitas aslinya. Penulis menilai bahwa banyak dosen-dosen dan institusi pendidikan pendidikan tinggi Islam kehilangan pijakan Islam dan mengkaji agama mereka sendiri karena mengadopsi pendekatan Barat. Yang kedua, kerangka keilmuan Barat tidak netral. Ilmu Barat dengan nilai-nilai dan asumsi teologis yang bertentangan dengan Islam, seperti humanisme sekuler, relativisme moral, dan liberalisme agama. Ketiga, pendekatan orientalis dan liberal mengancam akidah manusia. Penulis menyatakan bahwa mahasiswa lulusan studi Islam justru kehilangan keyakinan terhadap kebenaran Islam karena terlalu dalam menyerap pemikiran Barat. Masuk ke analisis kritis, kelebihan dan kekurangan atau relevansi dengan konteks kekinian. Jadi kelebihan buku ini yaitu penulis berhasil menyampaikan kritik mendalam terhadap dominasi paradigma Barat dalam studi Islam, terutama dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia. Terus buku ini membuka kesadaran tentang bahaya relativisme, pluralisme agama, dan sekularilisme agama terhadap akidah dan pemikiran Islam. 2. Relevan dengan isu kontemporer. Isu-isu seperti liberalisasi Islam, pendangkalan akidah, dan kerusakan epistemologi dalam pendidikan Islam sangat relevan dengan perkembangan pemikiran Islam kontemporer, baik di Indonesia maupun global. Ketiga, berbasis pada rujukan ilmiah dan pengalaman nyata. Penulis mengutip banyak tokoh pemikir baik dari dunia Islam maupun Barat, serta berbekal pengalaman akademik sendiri dalam dunia pendidikan tinggi Islam. Buku ini juga menyertakan analisis terhadap kurikulum dosen dan sistem pendidikan yang memperkaya argumen. Dari kekurangan buku ini, yang pertama adalah cenderung polemis dan kurang seimbang. Gaya penyampaian yang keras dan konfrontatif terhadap pemikiran Barat atau Islam liberal bisa dianggap kurang dialogis dan terlalu hitam dan putih. 2. Minim kajian empiris. Buku ini lebih bersifat normatif dan ideologis daripada berbasis data empiris. Misalnya, kritik terhadap kampus Islam tidak selalu disertai dengan data statistik atau studi lapangan yang kuat. 3. Kurang ruang untuk dialog intelektual. Ada kecenderungan menutup ruang intervensi lain dalam memahami Islam, sehingga pembaca yang memiliki latar belakang pemikiran yang berbeda bisa merasa terasingkan. Setelah itu, relevansi dengan konteks-konteks kekinian. Buku ini bernilai tinggi sebagai kritik ideologis terhadap sekularisasi pendidikan Islam dan penetrasi pemikiran liberal di kampus-kampus Islam. Namun untuk menjadi karya akademik yang lebih kokoh, ia membutuhkan keseimbangan, perspektif data empiris, dan pendekatan dialogis yang lebih terbuka. Jadi, refleksi pribadi, pelajaran yang bisa diambil dampak terhadap pemikiran pribadi. Pelajaran yang dapat diambil yaitu adalah 1. Pentingnya kesadaran epistemologis. Mahasiswa dan akademis Muslim harus menyadari bahwa ilmu bukanlah netral secara nilai, melainkan lahir dari pandangan dunia tertentu. Ilmu Barat lahir dari tradisi Kristen sekuler, sementara ilmu Islam berpijak pada wahyu dan akal secara harmonis. Kedua, kritis terhadap pendekatan Barat dalam studi Islam. Tidak semua pendekatan ilmiah Barat sesuai untuk memahami Islam. Kita perlu
memfilter metode barat agar tidak merusak prinsip akidah dan pemahaman Islam yang sesungguhnya. 3. Bahaya pluralisme dan relativisme agama. Pluralisme agama yang menyamakan semua agama sebagai jalan keselamatan dinilai bertentangan dengan prinsip tauhid. Buku ini mengingatkan pembaca agar tidak mudah terjebak pada relativisme kebenaran yang mengaburkan batas antara yang hak dan yang batil. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.